melakukan perkembangbiakan ataupun bereproduksi. Pertanyaannya, apakah virus itu punya alat kelamin ataupun punya sel kelamin seperti sperma ataupun sel telur? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda. Di pertemuan sebelumnya, pada saat Bapak menjelaskan ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus, bahwasannya virus disebut sebagai organisme obligat. Nah, artinya dia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus menumpang pada sel inang, ya, ataupun disebut hospes. Oleh karena dia tidak bisa hidup dengan sendirinya, makanya disebut sebagai organisme obligat. Nah, bagaimana bentuk reproduksi virus tersebut? Disimak dengan baik ya. Reproduksi virus. Proses reproduksi virus disebut replikasi dengan cara memperbanyak diri dengan memanfaatkan sel organisme yang ditumpangi atau sel inang yang sering disebut juga sebagai hospes. Mana nanti jenis replikasi virus ada dua. Yang pertama fase litik, kedua nanti yang disebut fase lisogenik. Adapun fase litik yakni virus sepenuhnya nanti akan merusak daripada sel inang. Misalnya bakteri dihancurkannya, makanya disebut litik ataupun lisis. Fase yang pertama yaitu fase litik. Fase litik atau lisis merupakan replikasi genom virus dengan cara mematikan atau menghancurkan sel inang. Virus yang mampu melakukan replikasi litik disebut dengan virus virulen. Fase adsorpsi. Virus menempel pada dinding atau membran sel inang melalui daerah reseptor atau reseptor site yang terdapat ujung di serabut ekor. Tempat penempelan tersebut harus tepat mengandung protein di bagian dinding atau membran sel inang. Berikut gambar virus yang menempel pada dinding sel bakteri. Tahap kedua, injeksi atau infeksi. Setelah berhasil membuat lubang di daerah reseptor, maka virus akan mengeluarkan asam inti ke dalam sitoplasma sel bakteri. Cara penginjeksian virus pada tumbuhan terjadi melalui bantuan gigitan serangga, sedangkan jika hewan atau manusia terjadi lewat cara fagositosis. Berikut ini adalah injeksian pada virus. Lihat yang melingkar biru asam inti bakteri, sedangkan warna kekuningan asam inti daripada virus. Ketiga, sintesis boleh eklifikasi atau replikasi. Setelah bercampur dengan sitoplasma, DNA virus mengambil kendali DNA bakteri. Nanti fase eklifase. Setelah virus mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, DNA virus menggunakan metabolisme sel inang untuk membentuk komponen virus seperti kepala, leher maupun ekor. Nanti disebut masa sintesis. Komponen virus yang sudah terbentuk diakhiri sintesis, maka akan dilakukan penggandaan ataupun replikasi dalam jumlah yang sangat banyak. Lihat dari sintesis ke fase replikasi. Keempat, perakitan atau assembling. Kapsid virus yang belum utuh dan belum menyatu antara kepala, leher, dan ekor kemudian dirakit menjadi kapsid utuh dan mengandung asam inti virus. Di mana nanti jumlah kapsid baru pada akhir perakitan dari sebuah virus menjadi 200 hingga 300 buah virus. Fase kelima, fase litik ataupun lisis maupun pecah. Setelah virus baru terbentuk secara sempurna, maka virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk membuat celah lubang, yakni dinding sel bakteri pun akan pecah. Selanjutnya, virus baru kemudian akan mencari sel inang baru untuk melangsungkan replikasi berikutnya. Kedua, fase lisogenik. Fase lisogenik merupakan replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang, akan tetapi bakteriofag ikut bercampur atau berbaur dengan sel inang dalam bentuk profag. Dengan kata lain, bahwa saat bakteri membelah diri, maka profag pun ikut bersamaan dengan sel inang. Virus yang mampu melakukan replikasi secara lisogenik maupun secara litik nanti disebut sebagai virus temperata. Adapun tahapan lisogenik kita singkat yaitu Ipeng-Peng-Sipelit. Tahap yang pertama yaitu untuk absorpsi bersamaan dengan fase litik, bahwasanya nanti virus akan menempel pada daerah reseptor ataupun reseptor site. Kemudian diinjeksinya nanti virus akan melakukan pengeluaran asam inti ke dalam sitoplasma sel bakteri. Namun di sini tidak mengambil alih ya. Kemudian fase penggabungan, di mana pada fase ini asam inti virus bergabung dengan ikatan asam nukleat sel inang.
yakni tidak mengambil fungsi genetik sel inang, melainkan ikut berbaur membentuk ikatan baru. Jika sel inang nanti berupa bakteri disebut sebagai profag, sedangkan jika sel inang berupa sel eukariotik disebut sebagai provirus. Lihat pada gambar berikut bahwasannya genom virus sudah menyatu dengan genom bakteri di dalam sel induk bakteri. Keempat, fase pembelahan. Pada fase ini, profag yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Profag ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi sehingga jumlah profag sama dengan jumlah sel inang. Pada gambar berikut sudah ada dua sel induk, yaitu sel bakteri, dan masing-masing punya genetik virus. Fase berikutnya sintesis. Fase ini sama dengan fase litek hingga akhir di pada lisogenik nanti. Nah, bahwasanya nanti setelah virus mengendalikan sel inang, dia itu ikut membelah. Nah, pada perakitan nanti kapsid-kapsid itu akan membentuk bagian tubuhnya berupa. Lalu di fase litik atau lisis, setelah virus membentuk secara sempurna, dia akan mengeluarkan enzim lisozim, yakni untuk memberi lubang agar dia melepaskan diri, lalu siap menginfeksi sel-sel yang lain. Berikutlah keseluruhan daripada rangkaian reproduksi lisogenik. Bagaimana penjelasan Bapak untuk reproduksi secara litik maupun lisogenik? Cukup jelas ya? Nah, kita lihat sekali lagi dalam bentuk video berikut ini. Ini dia reproduksi virus fase litik dan lisogenik. Reproduksi virus pada virus mengambil fase alih ataupun seluruh daur litik. aktivitas metabolisme Bahwasanya dalam sel, di tahap ini virus bereplikasi akan dan menghancurkan sel inang. Misalnya pada Virion bakteri, menempel pada bagian cara reseptor nanti spesifik diawali sel dengan inang fase dengan absorpsi, menggunakan yaitu fase serabut pengumpulan ekornya. lewat serabut ekor. Pada Kemudian fase dia akan injeksi, menusukkan selubung jarum ekor infeksinya berkontraksi ke untuk dinding membuat sel lubang pada yang inang. menembus dinding dan Lalu membran di tahap sel. berikutnya nanti, Kemudian virus menginjeksi genetik materi daripada si genetiknya virus ke itu dalam masuk ke sel inang. sitoplasma daripada sel inang. Nah, di sana nanti Di dalam sel inang, genom daripada DNA virus akan menghancurkan mengambil seluruh alih DNA daripada sel fungsi inang. genom daripada sel inang. Virus Sehingga kemudian yang mengambil ada di alih dalam sel seluruh inang aktivitas adalah nanti metabolisme sel kopian inang daripada untuk genom bereplikasi. daripada virus. Nah, setelah itu genom-genom tersebut nanti akan menyatu Hasil sehingga sintetis membentuk, berupa asam nukleat dan bagian protein daripada dirakit tubuh virus, menjadi di partikel-partikel kepala, virus ada yang bagian lengkap lehernya, sehingga dan menjadi terbentuk bagian yang virion-virion baru. Lalu dia akan keluar daripada sel Virus inang baru dengan cara menghasilkan mengeluarkan enzim lisosom, lisozim, yaitu lalu enzim dirusak perusak atau dinding sel inang. dipecahkanlah daripada membran Sel ataupun inang dinding kemudian daripada sel pecah inang. dan menyebarkan 100 Virus-virus hingga yang baru 200 ini virus nanti baru. akan siap untuk menginfeksi sel-sel Setiap yang virus ada baru di sekitarnya tersebut berupa dapat sel-sel memulai inang. siklus baru dengan Demikian menempel penjelasan pada singkat sel-sel untuk terdekat. fase litik. Sedangkan untuk Pada fase siklus lisogenik, lisogenik, nah, DNA ini virus agak ada menjadi perbedaan bagian sedikit dari dengan kromosom litik. sel inang dan Langkah yang bereplikasi pertama, memanfaatkan bahwasanya replikasi virus sel akan inang. menempel atau melalui peristiwa absorpsi Bakteriofag pada dinding menempel sel. pada bagian Ya, fase reseptor ini disebut spesifik dengan sel absorpsi inang atau dengan penempelan menggunakan serabut lewat ujung ekornya. serabut ekor pada si virus. Dia akan Pada fase mengeluarkan jarum injeksi, infeksinya. selubung ekor Kemudian dia berkontraksi akan untuk mengeluarkan membuat materi lubang yang genetiknya. menembus dinding dan membran Di sel. dalam sitoplasma daripada genom Kemudian inang, virus dia menginjeksi itu materi bergabung genetiknya bersama ke dalam dengan sel genom inang. daripada inang itu. DNA virus di menempel penjelasan pada tadi Bapak bagian khusus sampaikan, di dalam sel apabila inang. sel inangnya berupa eukariotik, DNA nanti ini disebut kemudian virus. disebut provirus. Sedangkan kalau dia nanti bakteri, nanti disebut sebagai profag. Nah, Setiap pada kali saat DNA genom virus daripada bereplikasi, inang ikut provirus melakukan juga pembelahan ikut sel bereplikasi. lewat replikasi, Pada setiap genom-genom sel yang membelah, tadi atau provirus itu juga ikut akan membelah di terbagi pada dalamnya. setiap sel anakan. Sel itu kan tidak dirusaknya, jadi dia ikut menumpang. Nah, artinya Setiap saat, sel bakteri membelah provirus menjadi bisa dua, meninggalkan masing-masing kromosom dia sel sudah inang memiliki dan provirus. memasuki Nah, siklus ke langkah litik. berikutnya dia akan memasuki Saat hal tahap ini litik terjadi, lagi. seluruh Ya, DNA dimulai sel nanti akan pada fase hancur sintesis, dan bagian kemudian virus pada akan perakitan, terbentuk kemudian dan tersusun. terkumpullah menjadi tubuh virus yang utuh. Nah, setelah utuh dia akan keluar daripada dinding daripada inang. Virus baru terakhir akan tetap merusak dinding menghancurkan sel inang ataupun yang memecahkan kemudian daripada pecah dinding sel dan bakteri akan ataupun sel melepaskan prokaryotik yang dijumpai. virus-virus baru. Nah, setelah sudah terbentuk dari satu virus menjadi sekitar 200-300, virus-virus tersebut siap untuk melakukan penginfeksian kembali. Selengkapnya berikut adalah tabel perbedaan fase litik maupun fase lisogenik.